Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, selamat datang di channel Alif Fish Farm, channel yang membahas seputar budidaya ikan nila. Jadi pada video kali ini saya bakal ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan pada kedua sistem, yaitu sistem RAS dan sistem biofloc. Namun di sini saya ingin menginfokan dulu bahwasanya saya di sini sama sekali tidak bermaksud untuk memburuk-burukkan atau menjelek-jelekan daripada salah satu kedua sistem ini, kawan-kawan. Di sini saya hanya ingin membagikan ke kalian agar nantinya bisa menjadi referensi, terutama bagi kalian yang pemula ya, yang baru ingin memulai bisnis usaha ikan nila, agar nantinya dapat petunjuk atau pencerahan nantinya mau berbudidaya ikan nila dengan sistem apa, gitu ya. Oke, namun sebelum lanjut saya juga ingin memberikan informasi ke kalian bahwasanya di sini saya sedang membuka grup WhatsApp ya, yang saya namakan sebagai free any question atau bebas bertanya, kawan-kawan. Jadi di grup itu nanti akan saya jawab semua pertanyaan yang sesuai konteks, yaitu budidaya ikan nila. Mau itu sistem biofloc, mau itu sistem RAS, insya Allah akan saya jawab semampu saya, kawan-kawan. Di situ bebas mau bertanya apa saja, intinya tidak keluar daripada konteks ya. Bagaimana cara bergabungnya? Caranya bergabung itu sangat mudah. Kalian hanya perlu subscribe channel ini, kalian like, kalian komen sebagus mungkin. Nanti hasil subscribe dan like kalian itu bisa kalian screenshot dan kalian kirimkan ke nomor WhatsApp saya, yang mana kontaknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke? Lanjut, di sini saya langsung pada intinya. Di sini saya mempunyai 8 perbandingan tentang biofloc dan sistem RAS. Saya jadikan satu ya, ini 8. Yang pertama itu ada modal. Maaf ya kawan-kawan, di sini saya mencontek sedikit ya, karena saya harus memiliki kata kuncinya, tapi saya tidak membaca ya kawan-kawan. Di sini saya hanya menuliskan kata kunci agar nantinya saya tidak ngawur bicaranya. Pertama tadi ada modal. Modal untuk kolam biofloc sendiri, dia cenderung lebih murah dibanding sistem RAS, dikarenakan biofloc mempunyai, memerlukan hanya beberapa macam peralatan atau perlengkapan, kawan-kawan. Itu selang uniring. Maksudnya untuk aerasinya yaitu bebas, selang uniring, bisa batu aerasi, bisa membran diffuser atau dan lain-lain. Jadi untuk itu selang uniring, dan juga perlu yang namanya penyuplai oksigen, kawan-kawan. Entah itu dari jenis diafragma seperti Resun, Yasunaga, Jebo, dan lain-lain, atau kalian menggunakan seperti saya itu supercharger AMR 500 atau 1500, itu bebas ya, itu opsional. Kemudian untuk sistem RAS, dia memerlukan agak banyak ya, bukannya agak banyak tapi jauh lebih banyak dibanding biofloc. Dia memerlukan yang namanya tong filter, kawan-kawan, atau chamber filter. Itu bisa dari drum plastik, bisa dari ember plastik ya, bisa dari bak fiber maksudnya, atau bisa dari beton juga. Itu terserah kalian mau bikin dari mana. Kemudian pastinya ada isi filter ya. Di sini ada filter mekanis, biologis, kimia, dan yang terakhir itu something untuk pompa celup. Namun untuk filter kimia sendiri di sini opsional, kalian bisa memakai bisa tidak, karena itu tidak terlalu penting ya menurut saya. Tapi ada juga sih manfaatnya, cuma tidak terlalu penting. Kemudian yang mahal itu pada isi filter ini itu filter biologis, kawan-kawan. Yang mana kita tahu Kaltnesh ya, Kaltnesh itu agak mahal. Kalian bisa menggunakan filter biologis seperti Biobol atau Bioring ya, atau lain sebagainya yang agak murah. Cuma untuk keefektifan sendiri, di sini kita harus memakai yang namanya Kaltnesh. Karena yang kita pelihara ini adalah ikan yang tebar padatnya lumayan tinggi, bukan ikan koi ya, kawan-kawan. Ikan koi itu cuma 1-2 ekor saja per meter kubiknya. Beda dengan ikan nila. Jadi kita otomatis lebih memerlukan yang namanya penguraian amoniak pada bakteri nitrifikasi yang lebih tinggi. Jadi untuk Kaltnesh sendiri dia memiliki surface area yang jauh lebih luas, dan dia adalah yang paling luas di antara media filter biologis yang lainnya, kawan-kawan. Jadi untuk biaya sendiri, Kaltnesh itu di harga sekitar 85.000 per kilogram. Dengan jumlah literan itu sekitar 8 liter ya. Sedangkan penggunaan filter biologis pada satu chamber filter saja yang kapasitas sekitar 50 liter itu sudah memakai sekitar 2 kiloan, kawan-kawan. 2 kilo, 3 kilo lah. Jadi sangat
lumayan menguras budget di awal apabila kalian menggunakan sistem RAS. Kemudian selain isi filter, kalian juga harus mempunyai pompa celup. Ya, pompa celup, maaf belepotan. Kalian harus mempunyai pompa celup yang mana fungsinya sebagai pengaliran air sirkulasinya. Dan untuk juga lampu UV ya. Jadi lampu UV di sini opsional, bisa kalian pakai, bisa tidak. Cuma lebih baik kalian pakai kawan-kawan. Karena lampu UV di sini dia berfungsi sebagai pembunuh bakteri, terutama bakteri patogen yang bisa menyebabkan penyakit pada ikan kita. Jadi lampu UV ini sangat penting juga kehadirannya di kolam sistem RAS. Ya itu tadi ya, jadi untuk modal Bioflok lebih unggul. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu perawatan air dan kegiatan rutin. Oke. Perawatan air sendiri di sini yang lebih unggul itu sistem RAS kawan-kawan. Kenapa? Dikarenakan pada Bioflok kita memerlukan yang namanya perhitungan CN rasio ya. CN rasio, kita memerlukan perhitungan alkalinitas. Kita juga harus memperhatikan kepekatan vlog ya. Kita juga harus berusaha membuat warna air kolam Bioflok itu bagus. Nah, sedangkan sistem RAS dia hanya perlu memperhatikan kualitas air itu di bagian chamber filternya kawan-kawan. Terlebih-lebih untuk bakteri nitrifikasi pada filter biologi sudah jadi. Jadi dia sudah simple, tinggal manajemen pada filter mekanis di chamber pertama atau kedua kawan-kawan. Jadi hanya perlu itu, kegiatan rutinnya itu membersihkan chamber filter mekanis. Tapi apabila kalian menggunakan filter mekanis yang itu RDF ya kalau nggak salah, atau rotary drum filter, itu bakalan lebih mudah kawan-kawan. Cuma sesuai ya harganya ya bisa dibilang menguras dompet sih. Tapi untuk Bioflok sendiri dia tidak capek ya. Dia tidak capek karena dia tidak ada yang namanya membersihkan filter. Tapi dia lebih cenderung rumit di bagian kepala kita kawan-kawan, karena kita harus menghitung CN rasio, harus memikirkan ini itu, terutama kepekatan vlog, harus bisa menjaganya. Sedangkan sistem RAS dia lebih cenderung capeknya di fisik karena membersihkan chamber filter bagian mekanisnya ya. Jadi untuk yang kedua, perawatan air dan kegiatan rutin itu masih menang di sistem RAS kawan-kawan. Kemudian lanjut ketiga itu resiko. Jadi resiko pada kedua sistem ini sangat berbeda jauh. Terutama saya di sini membahas tentang resiko yaitu padam listrik kawan-kawan. Pada kolam Bioflok sendiri ya, pada kolam Bioflok apabila terjadi padam listrik, ini sesuai pengalaman dari saya ya. Gak nyampe 1 jam kawan-kawan, gak nyampe 1 jam. Cuma 40 menit aja kalian mati listrik di kolam Bioflok dengan kepekatan vlog, ini di garis bawah ya, dengan kepekatan vlog 25 mili per liter. Itu nggak nyampe 40 menit atau sekitar 40 menit udah habis semua ikan kawan-kawan. Ngambang semua, pada ngambang, sumpah. Jadi apabila kalian agak takut, agak riskan di bagian resiko sini, kalian jangan bermain di 25 mili per liter. Saran saya kalian bermainlah di 10 mili per liter atau 15 mili per liter. Itu bisa kalian ulur waktu, mati lampu sekitar 1 jam ke atas itu masih aman. Tapi kalau sudah 25 mili atau 30 mili per liter, udah nggak nyampe 50-40 menit, ikan KO semua kawan-kawan. Berbanding terbalik dengan sistem RAS. Saya pernah uji coba ya kawan-kawan, sistem RAS saya matikan listrik selama 3 jam. Ikan tidak ada yang mati. Jangankan mati kawan-kawan, ketika dilemparkan pakan saja ya, saya lemparkan pakan, dia malah ngejar dan nafsu makan masih rakus. Jadi itu perbedaan yang sangat jauh ya antara Bioflok dan sistem RAS pada ketersediaan oksigen. Kemudian yang keempat, yang keempat ini saya agak ini ya kawan-kawan, air liur saya agak asam, jadi saya mohon izin merokok dulu sebentar. Oke, lanjut yang keempat, yaitu laju pertumbuhan. Ini saya sambil merokok ya kawan-kawan. Itu laju pertumbuhan. Untuk laju pertumbuhan sendiri, Bioflok dan sistem RAS ini lebih unggul di sistem RAS. Saya pun tidak tahu alasannya kenapa. Namun, sesuai artikel yang saya baca di website, sesuai ilmu yang saya dengarkan juga di YouTube, itu memang sistem RAS memang dia lebih cepat untuk masa panen kawan-kawan.
tapi tidak jauh, hanya selisih 1 minggu, sekitar 2 minggu, tidak nyampe 3 minggu, bahkan 1 bulan itu tidak nyampe kawan-kawan. Tapi untungnya di ini yang kelima, untungnya yang kelima ya, untuk FCR ya atau FCR. Yang kelima itu FCR, feeding conversion ratio, Biofloc dia menang ya, dia menang. Biofloc bisa menghasilkan FCR di angka 0,8 sampai 1 ya. Sedangkan sistem RAS itu rata-rata saya tahu dan saya baca juga itu mentok di 1 maksimalnya kawan-kawan. Jarang ada 0,9. Kalau ada yang 0,9 berarti patut diacungi jempol ya. Tapi rata-rata sistem RAS itu dia bermain di angka 1 bahkan sampai 1,4 ya kawan-kawan untuk FCR-nya sendiri. Jadi apabila kita hitung-hitung FCR menang Biofloc, namun laju pertumbuhan menang sistem RAS, itu sama saja kawan-kawan. Biofloc memakan waktu yang agak lama, otomatis pakan juga akan lebih banyak. Sistem RAS, maksudnya untuk FCR, Biofloc dia lebih rendah. Ya kan? Sedangkan sistem RAS panennya cepat tapi makan boros. Biofloc dia panen lambat tapi makan hemat. Jadi apabila kita hitung-hitung ya kurang lebih aja sih, jadi sama aja. Kemudian yang keenam, kualitas daging ya. Yang keenam ada kualitas daging. Untuk Biofloc sendiri, nah di sini saya sudah pernah maksudnya sudah pernah merasakan langsung ya kawan-kawan. Sistem Biofloc dan sistem RAS untuk kualitas daging menurut saya masih menang di Biofloc. Apa alasannya? Jadi Biofloc itu untuk ikan nila sendiri ya, tidak tahu untuk ikan yang lain. Untuk ikan nila dia dagingnya cenderung lebih tebal ya, lebih tebal dan tentunya manis kawan-kawan. Dan untuk sistem RAS dia lebih cenderung ke gurih ya, rasanya tuh standar netral, cuma tidak ada sama sekali bau tanah seperti kolam konvensional. Namun dia cenderung lebih agak langsing ya, cuma dapat dikatakan gemuk, cuma tidak segemuk daripada ikan nila hasil pembesaran di kolam Biofloc. Dan juga mungkin yang membuat daging itu terasa manis pada kolam Biofloc, ini menurut saya pribadi ya, dikarenakan pada kolam Biofloc kita menambahkan yang namanya gula kawan-kawan ya, atau sumber karbon yang mana itu rasanya manis. Mungkin rasa daging yang manis itu didapatkan daripada CN ratio tadi kawan-kawan. Kemudian lanjut yang ketujuh untuk SR atau survival ratio. Survival ratio sendiri, ikan nila itu tidak terlalu berpengaruh pada suatu sistem kawan-kawan. Tergantung daripada kesehatan ikannya ya, dan tergantung pada adaptasi ikannya. Namun, ini perlu digarisbawahi. Namun untuk bibit ikan nila, ini bibit yang saya maksud di sini ukuran sejempol ya kawan-kawan ya. Ukuran sejempol biasa dikatakan itu 57 atau 68 ya. Untuk bibit sendiri tingkat adaptasinya menurut saya itu lebih bagus di sistem RAS. Apabila kalian membeli bibit itu lebih bagus di sistem RAS. Kenapa demikian? Karena kalau kolam di Biofloc, maksudnya kalau di kolam Biofloc untuk bibit sendiri yang datang dari jauh itu kan dia waktu pengiriman dia kan ada yang namanya mengalami pergesekan antar temannya kawan-kawan. Otomatis besar kemungkinan dia mengalami luka pada bagian tubuhnya. Apabila kalian langsung masukkan ke sistem Biofloc, itu bakal berdampak fatal ya. Itu akan menimbulkan jamur. Kenapa? Karena luka pada tubuh ikan apabila bertemu dengan sumber karbon, itu pasti akan menjadi jamur kawan-kawan. Yang mana Biofloc sendiri harus memerlukan sumber karbon sebagai makanan bakterinya. Jadi untuk karantina bibit, terutama bibit yang luka, yang kurang sehat, itu jauh lebih menang di sistem RAS kawan-kawan ya. Untuk Biofloc bisa, cuma dia karantina air bersih dulu, baru dimasukkan ke sistem Biofloc setelah sembuh. Kemudian lanjut yang terakhir. Nah, ini yang terakhir agak panjang ya kawan-kawan. Yang terakhir itu tentang listrik. Di sini saya jelaskan ya. Ini saya sudah rekap kata kuncinya juga. Untuk konsumsi listrik, sini saya mengumpamakan dengan ukuran kolam 4x3 ya kawan-kawan. 4x3 kolam, anggap saja kolam kotak ya, 4x3 sebanyak 12 meter kubik. Untuk Biofloc sendiri dia
memerlukan pompa angin atau mesin aerator yang berkapasitas 280 liter per menit. Di sini kita bisa menggunakan reson sebanyak 2 buah untuk satu kolam 3x4 kawan-kawan. Dengan output 140 liter per menit ya, reson itu ya, reson LP100 apabila kita kalikan 2 yaitu dia dapat di 280 liter per menit. Kemudian 280 liter per menit apabila kita bagikan 12 kubik ya, kita bagikan 12, maka akan ketemu di 23 liter per menit per meter kubiknya kawan-kawan. Jadi per meter kubik air mendapatkan satu titik aerasi yaitu sebanyak 23 liter per menit. Dan 23 liter per menit ini dia dapat menghasilkan 23 kg daging. Yang artinya apabila kita target panen di sekilo isi 5 ya, maka 23 kilo itu mampu tebar padat di 115 ekor per meter kubik. Ini untuk bioflok ya. Kemudian tadi kan memakai 2 reson ya, anggapannya memakai 2 reson itu 280 liter per menit. Sedangkan reson itu satu reson itu kan dia tertera dia 100 watt ya. Namun sepengalaman saya kan juga lama nih memakai reson LP100 dulu sebelum ganti ke supercharger. Itu dia tidak nyampe 100 watt kan kawan. Namun hanya dia memakai 90 watt saja ya. Jadi untuk bioflok sendiri dia hanya memakai satu buah listrik, maksudnya satu buah penyuplai oksigen dan itu hanya memakan daya sekitar 180 watt untuk kolam berukuran 12 meter kubik atau kolam berkapasitas 12 meter kubik. Ya, diingat ya 180 watt. Kemudian untuk sistem ras. Untuk sistem ras ini memerlukan lebih banyak peralatan yang menggunakan listrik. Saya sebutkan ya, di sini ada pompa celup, ada lampu UV, dan ada aerator tambahan. Jadi untuk kolam berukuran 4x3 sebanyak 12 meter kubik ya, itu idealnya kalian menggunakan pompa yang berkapasitas 8.000 liter per menit. Mungkin dapat diartikan dari 7.000 sampai 9.000 ya kawan-kawan, cuman dirata-ratakan 8.000 liter per menit untuk pompa celupnya. Kalian bisa menggunakan merek Sunsun JTP yang 8.000 ya. Itu dengan daya 60 watt. Kemudian kita juga memerlukan lampu UV itu minimal di 30 watt kawan-kawan. Lampu UV yang 30 watt. Itu untuk satu biji saja ya, satu kolam ukuran 4x3 itu sudah cukup dengan satu lampu UV dengan daya 30 watt. Kemudian yang ketiga, kalian memerlukan aerator tambahan. Jadi untuk aerator sendiri di sini opsional karena pada sistem ras sendiri kan dia sudah oksigen sudah tercukupi dari sirkulasi air, dari filter biologis yang mana kita aduk menggunakan aerator kaltesnya ya. Jadi di situ oksigen sudah lumayan tercukupi. Cuma alangkah baiknya kalian tambah oksigen lagi, yang mana fungsi daripada aerator di sini selain menambah oksigen, dia di sistem ras juga dapat membantu pemaksimalan agar kotoran ikan dapat menuju ke pipa outlet ya, pipa output maksudnya, pipa output menuju ke chamber filter. Jadi kita letakkan aerasi itu di paling ujung ya, berlawanan daripada pipa outlet, agar nantinya aerasi ini dapat mendorong kotoran menuju ke pipa outlet tersebut kawan-kawan. Kemudian kita hitung tadi, anggap saja kita memakai pompa celup satu biji yaitu Sunsun JTP 8000 dengan daya 60 watt. Kemudian kita tambahkan dengan satu lampu UV dengan daya 30 watt dan kita tambahkan dengan aerator dengan daya 20 watt sudah cukup kawan-kawan. Jadi aerator yang mempunyai daya 20 watt itu sudah cukup ya. Jadi 60 watt ya untuk Sunsun. Untuk pompa celup kita tambahkan 30 watt. Tadi lampu UV kita tambahkan 20 watt untuk aerator, total ada di 110 watt kawan-kawan. Jadi untuk bioflok sendiri dia memakai daya sebanyak 180 watt untuk 12 meter kubik, sedangkan sistem ras itu rata-rata orang menggunakan sekitar 110 watt pada ukuran 12 meter kubik. Untuk tebar padat sendiri ya, di kolam sistem ras ini opsional.
custom ya, tergantung daripada chamber filter, bukan daripada luasan kolam kalian, tapi bergantung terhadap chamber filter kalian. Seberapa besar chamber filter kalian mampu membersihkan atau memfilter kotoran ikan, maka akan bertambah pula untuk kepadatan tebar di kolom sistem RAS kan kawan. Cuma rata-rata orang menggunakan sistem RAS itu dengan filter sederhana itu di angka 100 sampai 125 ekor per meter kubik kawan-kawan ya. Jadi untuk listrik sendiri di sini lagi-lagi lebih unggul sistem RAS kawan-kawan. Ya itu saja sih pembahasannya, ada 8 tadi ya. Jadi ada modal tadi lebih untung di bioflok. Kemudian ada perawatan air itu lebih untung di sistem RAS. Kemudian ada resiko juga lebih untung di sistem RAS. Kemudian ada laju pertumbuhan, itu lebih untung di sistem RAS. Ada FCR, itu lebih untung di bioflok. Kemudian ada kualitas daging, itu lebih untung di bioflok menurut saya. Kemudian ada SR, itu sama saja, tidak ada bedanya, itu tergantung cara kalian handlingnya ya. Kemudian ada listrik. Nah, listrik di sini juga untung sistem RAS. Jadi itu adalah penjelasan singkat tadi ya, tidak singkat sih, lumayan panjang ya. Jadi itu ada penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan daripada kedua sistem tersebut kawan-kawan. Apabila kita compare keduanya, ya jelas menang sistem RAS karena sistem RAS banyak mempunyai keunggulan. Namun itu tergantung daripada minat kalian lagi ya. Kalian lebih cocok di mana, kalian lebih suka di mana, dan menyesuaikan daripada keadaan budget kalian. Kalian punya budget berapa, ingin bangun sistem RAS? Kalian punya budget berapa untuk bangun sistem bioflok? Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada yang kurang, kalian bisa tanyakan di kolom komentar kawan-kawan. Nanti akan saya jawab ya. Insya Allah akan saya jawab apabila saya mampu. Oke, saya Alif Ispam. Pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.